Bagus nggak? Action. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk mengikuti Pray on Air kita kali ini. Nah teman-teman, Pray on Air kita kali ini bertemakan, tahu nggak ya? Sebelum kita kasih tahu, Tahu nggak ya? tahu nggak ya? Apa ya? Oke, mungkin teman-teman semua masih belum tahu. Jadi tema Pray on Air kita kali ini adalah hubungan yang dilandaskan oleh kasih. Nah, baik teman-teman semua, sebelum Pray on Air kita mulai, mari kita angkat satu pujian kita, yaitu Kasih Pasti Lebih. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Jadi aku boleh nanya nggak sih ke teman-teman semua, kalau teman-teman pernah nggak menjalankan sebuah hubungan yang kayak teman-teman merasa kosong, hampa, atau bahkan hambar, kayak teman-teman tidak ngerasain apa-apa dalamnya. Nah teman-teman, karena tema Pray on Air kita kali ini bertemakan hubungan yang dilandaskan oleh kasih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita satukan pikiran kita untuk memuji Tuhan yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus.
JC mungkin bisa dipersilahkan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentu saja luar biasa baik, amin? Amin. Oke, perkenalkan dulu, aku Jessi Puspita, biasa dipanggil Jessi, dan hari ini aku bakal sharing firman tentang hubungan yang didasari oleh kasih. Nah, di sini kita bakal sama-sama belajar kenapa sih kita harus mengasihi dan bagaimana kita mendasari hubungan kita dengan kasih. Oke? Nah, ayatnya hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengasihi keluarga kita, teman kita, dan semua orang di sekitar kita. Oke? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Di sini ada nggak yang tahu kenapa sih kita harus mengasihi? Oke, aku yakin pasti teman-teman udah menjawab dalam hati ya. Atau mungkin bisa dicatat jawabannya di kertas atau mungkin di HP, bisa dicatat kayak untuk perenungan diri sendiri. Kenapa sih kita harus mengasihi? Apakah biar dapat imbalan? Apakah biar orang-orang juga mengasihi kita? Apakah biar kita punya banyak teman? Gitu kan? Terserah, jawaban teman-teman itu adalah perenungan teman-teman sendiri. Nah, tapi di sini kita akan belajar tentang 3 poin kenapa kita harus mengasihi. Yang pertama, itu karena mengasihi merupakan salah satu hal yang Tuhan kehendaki. Seperti ayat kita yang udah dibacain tadi dari Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di situ sudah dicatatkan dengan jelas bahwa Tuhan itu memberikan kita perintah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Berarti kita harus mengasihi. Kenapa? Ya karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menaati perintah Tuhan, kalau kita menjalankan perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Jadi itu bukan hal yang simple sebenarnya, tapi kita pasti bisa, ya. Oke? Jadi hal yang pertama karena itu adalah kehendak Tuhan, yaitu saling mengasihi. Love each other. Mengasihi itu nggak mesti tentang terus kita suka sama dia atau kita sayang atau gimana gitu, tapi mengasihi itu bisa dalam bentuk apapun, dengan menunjukkan kasih Tuhan, dengan melakukan kebaikan bagi orang-orang, itu sudah masuk ke dalam mengasihi. Pokoknya kalau misalnya kita bisa mencerminkan kasih Allah, itu Tuhan pasti senang. Amin. Oke. Nah, itu yang pertama. Poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi, kalau misalnya kita mau mengasihi itu susah, kita harus ingat kalau Tuhan itu udah mengasihi kita, otomatis pasti udah ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengingat bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita nggak boleh menyimpannya sendiri. Kita harus membagikannya kepada orang. Kita harus membagikan kasih Tuhan pada orang. Harus memancarkan kasih Tuhan itu agar orang-orang juga bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi, poin yang kedua adalah karena Tuhan telah mengasihi kita. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 19. Berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, kita harus bisa menyalurkan kasihnya Tuhan. Kayak keran, kita ini kayak keran. Nah, kalau misalnya kerannya itu ditutup, kan airnya nggak keluar ya kan? Jadi, kita harus membuka keran itu, kita harus menyalurkan kasih itu agar airnya bisa mengalir. Amin. Kita harus mengasihi karena Dia mengasihi kita lebih dulu. He first loved us. Amin. Amin. Jadi ingat aja kalau misalnya kita kadang ngerasa susah untuk mengasihi orang, bahkan kadang musuh kita, orang yang kita nggak suka, kita harus ingat Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi orang. Walaupun itu berat, tapi aku yakin kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti bisa. Oke. Nah, yang ketiga yaitu karena
Dengan mengasihi satu sama lain, maka otomatis kita akan melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Nah, itu gimana sih maksudnya? Jadi kan tadi aku udah bilang bahwa kita harus mengasihi satu sama lain kan. Tapi sebelum kita mengasihi satu sama lain, kita juga harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Kita harus mengampuni diri kita sendiri, harus mengasihi kita sendiri. Karena kadang kalau misalnya kita membenci diri kita sendiri, otomatis kita juga pasti akan membenci orang lain. Karena ya gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita sendiri nggak mengasihi diri kita sendiri? Gimana caranya kita akan menunjukkan kasih kalau kita sendiri nggak tahu cara menunjukkan kasih kepada diri kita sendiri, ya kan? Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Dengan itu kita pasti akan melakukan yang terbaik buat orang lain. Karena kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk kita sendiri, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mengasihi orang lain, kita juga akan melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ini ayatnya ada di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu, baru kita mengasihi orang-orang lain. Amin? Amin. Oh ya, teman-teman ada yang pernah nonton ini gak sih? Toy Story 4 tentang, aku lupa ceritanya tentang apa. Pokoknya di situ ada satu karakter yang tiba-tiba aku ingat itu kayak ada pelajaran yang bisa aku petik dari situ, yaitu tentang mengasihi diri kita sendiri. Kalau ada yang ingat, jadi di situ ada karakter namanya Forky. Dia itu tadinya bukan mainan, tapi karena satu anak kecil dia membuat karya gitu. Jadi si Forky ini yang dari cuma garpu biasa, garpu daur ulang gitu, dia ubah jadi sebuah mainan. Nah, tapi si Forky ini sampai awal-awal film itu dia masih merasa dirinya itu sampah. Dia masih merasa dirinya itu nggak layak jadi mainan. Dia nggak ngerasa kalau dia itu mainan. Jadi dia masih ngerasa dia sampah. Jadi dia berkali-kali buang dirinya ke tong sampah. Sedangkan si anak kecilnya yang buat dia itu berkali-kali ngambil dia karena dia suka sama si Forky. Karena dia udah bikin si Forky dan dia suka sama Forky. Jadi dia nggak mau Forky ini terbuang. Nah, yang aku bisa lihat dari situ adalah bagaimana Tuhan itu yang udah nyiptain kita, dia tuh sayang sama kita. Dia udah nyiptain kita dan dia sayang sama kita, dan dia nggak mau kita ini merasa diri kita sampah. Itulah yang mengapa kita ini harus mengasihi diri kita sendiri, karena Tuhan udah nyiptain kita. Jadi kita nggak boleh menganggap diri kita sampah, kita nggak boleh membenci diri kita sendiri, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Amin. Jadi mari kita mengasihi diri kita sendiri, dan mari kita mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, karena Tuhan udah mengasihi kita dan kita harus menyalurkan kasih-Nya. Amin. Untuk ayat penutup ada di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini juga menjadi perenungan untuk mengingatkan kita semua. Kan belum lama ini kita merayakan Paskah nih ya. Jadi biar kita tuh ingat gitu, kalau Tuhan itu udah pernah mati buat kita. Tuhan udah memberikan hidupnya buat kita biar kita bisa selamat. Jadi kita gak boleh menyia-nyiakannya. Kita harus menghargai hidup kita ini dan menghargai hidup orang-orang di sekitar kita juga. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengasihi. Shalom. Sampai jumpa.